Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah panasnya perseteruan Nikita Mirzani dengan Fadel Bajide hingga proses penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan pun tengah dilakukan. Usai Fadel menjalani pemeriksaan pada 14 Oktober kemarin, Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya terlihat mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan fisik dan juga psikologis bagi Laura Mezani, anak Nikita Mirzani. Benarkah permohonan perlindungan kepada LPSK yang dilakukan lantaran adanya ancaman dari pihak Fadel, sehingga pihak Nikita Mirzani pun juga merasa khawatir. Seperti apa pula bocoran berita besar yang akan diberikan oleh Nikita Mirzani pada minggu depan? Benarkah pula ketika ia akan dilaporkan oleh keluarga Fadel, Nikita Mirzani mengaku tidak takut, bahkan berjanji akan merobohkan rumah Fadel jika kasus ini selesai dan Fadel ditetapkan sebagai tersangkanya. Di sisi lain, seperti apa juga ungkapan Rasman Nasution yang mengungkap ada sesuatu hal yang melatar belakangi Loli terkait dengan hasil visum. Apalagi dengan latar belakang Loli yang sempat sekolah di UK. Dan kabarnya Loli pun sempat berpacaran dengan seorang laki-laki berinisial A saat ia sekolah di UK dulu. Lalu, seperti apa tanggapan Kamarudin Simanjuntak sebagai praktisi hukum ketika melihat langkah yang dilakukan Nikita Mirzani untuk melaporkan Fadel? Benarkah Kamarudin cukup optimis bahwa dari kasus ini kemungkinan besar Fadel bisa saja segera menjadi tersangka asal bukti visum bisa lengkap dan juga kuat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di tengah pelaporannya ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus sang anak Laura Mezani dengan sosok Fadel Bajide yang tengah dalam proses penyelidikan. Senin kemarin, Nikita Mirzani yang didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid terlihat mendatangi LPSK untuk meminta upaya perlindungan secara fisik dan psikologis untuk Laura. Selain itu, dalam kesempatan kemarin, Nikita Mirzani juga memberikan bocoran bahwa minggu depan akan ada berita besar terkait laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Menyambung dari omongannya tersebut, Nikita pun juga terlihat menyinggung Fadel yang pada saat selesai pemeriksaan pertama kemarin justru berjoget di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Nikita, Fadel yang masih bisa berjoget saat itu bukanlah karena ia tidak bersalah. Namun, tunggu saja pada pekan depan apakah Fadel masih bisa berjoget seperti itu atau tidak. Bahkan, di tengah Nikita Mirzani yang meminta kepada para awak media agar bersiap untuk berita besar yang akan terjadi minggu depan, Nikita pun mengungkapkan bahwa ia akan menepati janjinya. Jika kasus ini selesai, ia pun akan merobohkan rumah milik keluarga Fadel seterusnya itu. Bule namanya Eda. Nggak ada relevansinya. Bule jadi dari mana? sekali lagi, saya ini sudah berkali-kali, mungkin ini yang 10 kali. Fokuslah kejadian di bulan Maret, fokus kejadian di bulan Juni-Juli. Nggak usah kemana-mana, saksinya udah bicara kok. Tadi ngobrol sama ibu LPSK, sama timnya. Ya memohon perlindungan agar saksi-saksi, terus Laura juga dalam lindungan. Selain dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam lindungan LPSK. Baik, alhamdulillah diterima dengan baik. Konsentrasi di kasusnya aja, ini minggu depan ya kan, ini ada berita menarik ya, jadi kalian persiapkan diri dari pagi sampai malam. Tuh udah gua kasih tahu clue-nya. Ya masalah inilah, kemarin lu bisa pulang, bisa joget-joget di Polres itu, bukan berarti lu nggak salah.
itu sesuai sama SOP yang berjalan saja. Memang SOP-nya seperti itu, panggilan klarifikasi dulu, ya Bang. Habis itu baru penyelidikan, sambil nunggu visum. Karena visum ini kan nggak langsung sehari 2 hari keluar, enggak. Karena rumah sakit bukan punya bapak moyang gue, ya semua ada prosesnya, ada mekanismenya. Nah minggu inilah semuanya sudah rangkum, ya. Nah ya sudah, lihat aja lu masih bisa joget-joget nggak? Pokoknya kalau masa ini udah selesai kan sesuai janji kan, gue janji gue mau robohin rumahnya. Tunggu, tapi gue masih ngerekap uangnya berapa total yang masuk. Nikita Mirzani juga menanggapi terkait meminta perlindungan pada LPSK bukan semata-mata karena ada ancaman secara langsung dari pihak Fadel. Namun, karena memang Laura ini harus dilindungi secara fisik dan juga psikis agar hasil yang terbaik nantinya bisa didapatkan dari pihak Nikita Mirzani. Bahkan, tak hanya Loli saja, ada 6-7 saksi yang juga dilindungi oleh LPSK. Lantaran para saksi itu adalah saksi kunci yang berperan penting dalam perkembangan kasus Loli. Kalau ancaman begini, jadi kita tidak berbicara ancaman itu kan harus kamu berpikir bahwa seseorang datang memukuli, bukan. Jadi ini adalah perlindungan terhadap saksi korban. Jadi dia adalah korban dan sekaligus saksi. Maka menurut undang-undang jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, wajib kita meminta perlindungan ke LPSK. Saksi ya kan harus dilindungi, ya kan, karena kan lawannya ini kan yang dilaporin ini kan track recordnya lumayan menyeramkan ya. Keluarganya ada yang dihukum mati tahun 2022 karena kasus pembunuhan. Terus yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi pemukulan sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya, ya kan. Jadi ya karena mereka ini tidak sekuat Nikita Mirzani, jadi dia harus dilindungi. Namanya saksi ya kita rahasiakan. Berapa orang berarti Pak? Banyak, ada sekitar 6-7 orang. Yang pasti 3 yang kita sampaikan dan beberapa saksi. Tapi yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura. Itu yang Nikita inginkan. Selain itu, kondisi terkini Laura juga diceritakan oleh Nikita Mirzani bahwa kini kondisinya pun baik-baik saja di rumah aman. Walaupun Nikita juga ada kekhawatiran dan meminta perlindungan LPSK karena Rasman Nasution diduga selalu mempertanyakan keberadaan Loli pada saat ini. Mengingat keluarga Fadel yang berencana akan melaporkan Nikita ke pihak kepolisian, Nikita pun menjawab dengan tegas bahwa ia tidak takut sedikit pun untuk dilaporkan. Ingin memberikan yang terbaik perlindungan terhadap anaknya Laura. Kenapa? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di Polres, ada kekhawatiran yang luar biasa jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anaknya. Makanya kita kesini sifatnya pertama kita silaturahmi. Kita menanyakan, menceritakan ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dan bisa diberikan oleh lembaga negara? Iya kan si Rasman itu kan cari-cari tahu terus, bertanya-tanya Loli di mana, Loli bertanya-tanya terus kan, nggak beres-beres. Ya udah dia aman, dia nggak bisa ditemuin, udah intinya. Ada gitu. Indikasi? Lapor aja, mau satu keluarganya, mau satu RT-nya, mau satu kompleknya yang laporin gue silahkan. Gue tunggu, ntar gue mau robohin rumahnya. Di sisi lain, pihak LPSK juga angkat bicara terkait permintaan perlindungan terhadap Loli dan beberapa saksi. Di mana, menurut pihak LPSK, Nikita datang memang untuk menceritakan kejadian yang Nikita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Sejauh ini, yang diterima oleh LPSK memang terkait perlindungan untuk Laura saja. Setelah laporan dan wawancara dilakukan oleh Nikita Mirzani dengan LPSK selama 3 jam. Atas permohonan itu, LPSK kini sedang melakukan penelaahan terkait laporan Nikita Mirzani. Kita barusan LPSK juga sudah menerima permohonan perlindungan dari Ibu Nikita Mirzani ya terhadap anaknya Loli. Berkaitan dengan peristiwa yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan.
Pada intinya beliau menyampaikan permohonan perlindungan untuk anaknya, yaitu kaitannya dengan perlindungan fisik dan juga psikologis. Nah, berkaitan dengan permohonan perlindungan tersebut, kami juga sudah melakukan sedikit wawancara ya terkait dengan latar belakang, kemudian peristiwanya, dan kami juga sampaikan bahwa kami akan melakukan penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan laporan tersebut, dan kami akan kabarkan kepada Ibu Nikita hasil daripada penelaahan dan atas permintaan permohonan perlindungan. Lantas, seperti apa juga Rasman Nasution yang mengungkapkan ada hal yang melatar belakangi Loli terkait hasil visum, apalagi dengan latar belakang Loli yang sempat sekolah di UK dan kabarnya sempat berpacaran dengan seorang laki-laki berinisial A. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dengan hasil visum yang sudah lengkap dan akan memasuki tahap pemeriksaan selanjutnya, Rasman Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh pun membeberkan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya melatar belakangi Loli terkait hasil visumnya itu. Apalagi dengan latar belakang Loli yang sempat bersekolah di UK. Menurut penilaian Rasman, sudah jelas ada dugaan penelantaran di situ. Bahkan terkait hasil visum aborsi sebelumnya, Loli pun juga sempat berpacaran dengan laki-laki berinisial A saat ia bersekolah di UK. Posisinya ketika dijemput paksa, ketika ibunya melaporkan Fadel, posisi LM pada waktu itu adalah ingin melaporkan NM, ibunya, dalam dugaan penelantaran. Itu poin 2 besarnya. Poin 3 besarnya, bahwa saudari LM melakukan USG itu atas kemauan sendiri, dan saya pastikan tidak ada Fadel Al-Fajar Bajideh di situ. Kenapa itu dia lakukan? Sebagai counter publik dari tindakan NM yang sudah cuap-cuap di media sosial, dikutip oleh beberapa TV dan online, media elektronik lain, bahwa LM ini hamil, LM ini aborsi, pacaran dengan Fadel, diduga dihamili Fadel. Sehingga dilaporkan. Tapi ingat, ketika dia dijemput paksa, dia berontak. Artinya something wrong. Ada yang salah antara LM dengan NN. Disinilah kami nanti masuk untuk membuka mata atau rantai dari sengkarut masalah. Bahwa dia itu memang diduga ada hubungan spesial dengan seseorang yang berinisial A di UK. Yang akan sangat sulit membuktikan kalau ada pelecehan seksual, ada pencabulan, ada tindakan aborsi. Dan ini saya katakan tidak semudah yang dibayangkan untuk mengusut ini, karena ini akan mengungkap semuanya. Apapun keterangan LM besok harus diuji dengan keterangan klien kami. Kenapa? Karena mereka yang berkomunikasi dan yang berpacaran. Meskipun menurut klien kami, dia tidak pernah melakukan hubungan seksual.
Selain itu, Rasman juga menegaskan bahwa akan ada saksi yang nantinya didatangkan dari pihak Fadel, yaitu sosok yang rumahnya pernah ditumpangi oleh Loli selama di UK untuk memperkuat latar belakang dari kasus ini. Dan Rasman pun juga menegaskan jika ia ingin melakukan konfrontir untuk bertemu dan menghimbau pihak Nikita agar tidak takabur karena menjamin seseorang akan masuk penjara. Saya tadi siang baru menerima statement letter, surat pernyataan dari Ibu JF dan E dan atau Mama E dari United Kingdom Inggris, dan sedang kita kolaboratifkan dengan yang ada menghubungi saya dari Belanda. Semua ini adalah pernyataan yang menurut Ibu JF dan putrinya E dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya hanya meneruskan untuk nanti statement letter ini jadi pegangan kami, jadi referensi, dan kalau diperlukan untuk meminta keterangan mereka berkenan. Cleaning service apa? Dia beli tiket ke Indonesia. Apa yang mau diminta saksinya? Apa yang mau diminta keterangannya? Gara-gara dialah itu anak jadi begitu juga. Sini suruh datang, suruh ketemu sama gue. Ya katanya mereka siap untuk Ya bagus, biar ketemu nanti. Saya ini sudah berkali-kali, mungkin ini yang 10 kali. Fokuslah kejadian di bulan Maret, fokus kejadian di bulan Juni, Juli. Nggak usah kemana-mana, saksinya udah bicara kok. Sudah nyumpai kalau istilah saya. Cleaning service, mana ada ongkosnya ke sini? Selalu ngukur-ngukur orang. Heran saya. Jadi saya akan lakukan seluruh instrumen hukum akan saya lakukan untuk membela Fadel. Saya dan tim sudah rapatkan. Jadi saya bilang, makanya Anda itu jangan takabur. Saya jamin akan masuk penjara. Saya jamin sekeluarga masuk penjara. Tadi ngomong lagi, ya minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari dulu seminggu-seminggu terus. Ya kalau datang emang kenapa? Emang bisa ditangkap klien kami tanpa dasar? Nggak bisa dong. Lalu, seperti apa tanggapan praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak melihat langkah Nikita Mirzani untuk melaporkan Fadel Bajideh? Benarkah Kamarudin pun optimis bahwa dari kasus ini kemungkinan besar Fadel pun bisa segera menjadi tersangka asal bukti terkait visum lengkap dan juga kuat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kamarudin Simanjuntak sebagai praktisi hukum juga melihat bahwa langkah Nikita Mirzani yang mengikuti prosedur dan melaporkan Fadel ke pihak kepolisian sudah sangatlah tepat. Bahkan menurutnya, dari kasus ini ia pun cukup optimis dan kemungkinan besar Fadel bisa saja segera menjadi tersangka dalam kasus ini, asal bukti terkait visum bisa lengkap dan juga kuat. Prinsip seperti dulu, kalau Nikita Mirzani laporannya benar, artinya ada aborsi yang dilakukan oleh baik oleh putrinya maupun oleh Fadel, itu harus jelas
bisa diperiksa di bandara apakah waktu pulang dia ada hamil. Bagaimana itu diperiksa CCTV-nya. Kemudian setelah nyampe di Indonesia apakah perutnya masih besar atau sudah langsing. Nah kalau sudah langsing berarti kan sudah diaborsi. Yang mengaborsi siapa juga harus diselidiki. Nah ini apakah kejahatan atau kalau setahu saya sih di Indonesia kalau aborsi itu kejahatan kecuali alasan medis untuk menyelamatkan istrinya atau ibunya. Nah mereka kan bukan suami istri. Nah itulah gunanya penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Ya sangat tepat, sangat tepat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.